5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 9 nih, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Lihatlah sekelilingmu. Keteraturan yang diperlihatkan alam sekitar kita memang menakjubkan. Lihatlah matahari yang tidak pernah terlambat terbit dan terbenam. Keteraturan yang terjadi itu membantu manusia untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dan melakukan perencanaan sesuai dengan keteraturan tersebut. Nah, adik-adik di sini bagaimana nih dengan kalian? Bagaimana dengan masyarakat di sekitar kalian? Apakah keteraturan itu memberikan manfaat bagi kita? Tentunya memberikan manfaat yang besar ya bagi kita ya adik-adik ya. Lalu bagaimana perilaku masyarakat untuk menciptakan keteraturan itu? Nah, perhatikan gambar kegiatan berikut ini dengan seksama nih adik-adik. Lalu diskusikan pendapat kalian dengan teman sekelompok kalian tentang peristiwa dalam gambar tersebut ya. Di sini ada gambar antrian loket ya adik-adik ya di kebun binatang yang teratur, lalu berbaris dengan teratur juga. Nah, persatuan dan kesatuan merupakan salah satu hal penting untuk mendapatkan keteraturan di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat itu harus dapat memahami pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Selain itu, pemahaman tersebut juga akan membantu masyarakat Indonesia ini dalam menghargai dan mencintai tanah airnya. Tahukah adik-adik semua pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bagi masyarakat kita? Di sini ada bacaan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah bangsa Indonesia itu mendorong para pendiri bangsa untuk mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan berbagai cara. Oleh sebab itu adik-adik, pemahaman terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa itu sebaiknya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah pusaka yang harus dipelihara. Persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting loh bagi warga negara secara individu, secara masyarakat, dan juga sebagai bangsa dan negara. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Nah, bagi diri sendiri, persatuan dan kesatuan itu mengandung arti bahwa setiap keinginan dan kepentingan pribadi itu harus disesuaikan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak adik-adik. Menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri. Di antaranya yaitu yang pertama akan mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. Lalu yang kedua akan memperkuat persatuan di dalam keluarga yang dapat memengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Yang kedua adik-adik, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Nah, dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat. Karena yang pertama, masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai adik-adik. Lalu yang kedua, masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah. Lalu yang ketiga akan dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat.
Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur adik-adik. Tujuan tersebut harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia atau Dasar Negara Indonesia juga, yaitu Pancasila. Bangsa yang bersatu akan menjadi bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan lebih baik. Bangsa yang bersatu akan selalu melestarikan unsur-unsur sosial budaya seperti sikap kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Diambil dari nacabu.ilmik.com ya. Nah, adik-adik, itu tadi pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara Indonesia. Adik-adik, bacalah kembali bacaan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, tentukan beberapa informasi penting nih dari bacaan itu dan bisa kalian tuliskan di tabel ya di buku kalian. Dan kalian harus mengingat ide-ide pokok dari bacaan tersebut. Contohnya nih adik-adik ya, aspek tadi ya, persatuan dan kesatuan itu penting di mana? Misalnya untuk diri sendiri, lalu untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Nah, untuk diri sendiri pentingnya apa? Menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri. Contohnya apa? Akan mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai. Ini adalah contoh dari Kak Citra dari bacaan tadi. Adik-adik bisa membaca ya, karena ini hanya menyuplik dari bacaan yang kita baca tadi. Adik-adik, diskusikan nih bersama dengan kelompokmu ya, atau dengan keluargamu juga bisa, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri, masyarakat, serta bangsa dan negara. Nah, kamu dapat menggunakan berbagai sumber informasi nih untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Peristiwa yang menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan antara lain sebagai berikut adik-adik. Ini contohnya ya. Bagi diri sendiri, sikap saling mencintai sesama anggota keluarga, mengakui keberadaan dan fungsi dari tiap-tiap anggota keluarga, lalu bisa mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepos liro ya, tidak memaksakan kehendak orang lain, lalu adanya keterbukaan antar anggota keluarga. Lalu bagi masyarakat apa? Nah, contohnya di sini hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Berikutnya, bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Dan yang kelima, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Berikutnya adalah bagi bangsa dan negara ya. Yang pertama adalah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Memberikan kesempatan yang sama nih kepada suku bangsa untuk memperkenalkan kesenian daerahnya ke daerah lainnya. Lalu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua daerah untuk mengembangkan kebudayaan daerah lainnya. Itu tadi ya contoh perwujudan dari persatuan dan kesatuan, betapa itu sangat penting bagi suatu negara. Nah, adik-adik, buatlah pertanyaan nih. Dari hasil diskusi kalian bisa presentasikan dari kelompok kalian dan kelompok lain. Lalu catat hal-hal menarik nih dan tuliskan pertanyaan yang berhubungan dengan isi presentasi yang disampaikan oleh kelompok lain. Contohnya nih, hal menariknya, setiap keinginan dan kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Lalu persatuan dan kesatuan itu harus dimiliki seluruh anggota masyarakat. Bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan. Lalu pertanyaan yang timbul di sini, mengapa kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi kita?
Mengapa persatuan dan kesatuan itu harus dimiliki setiap anggota masyarakat, dan mengapa bangsa yang bersatu itu lebih mudah mencapai tujuan. Ini adalah contoh hal menarik dan pertanyaan yang timbul saat kita membahas masalah kerukunan tadi ya adik-adik ya. Persatuan dan kesatuan bagi diri kita, masyarakat, maupun bagi bangsa dan negara. Nah, adik-adik, persatuan dan kesatuan itu mempunyai peran penting loh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menciptakan masyarakat yang bersatu, itu diperlukan berbagai sikap baik yang harus terus dipelihara. Salah satunya adalah dengan kejujuran. Kejujuran itu sangat diperlukan untuk menciptakan dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pernahkah adik-adik mengalami peristiwa yang menuntut kejujuran? Atau pernahkah adik-adik membaca cerita yang berhubungan dengan kejujuran? Mari kita simak cerita berikut ini. Nah, di sini ada cerita yang berjudul Kejujuran Wina ya, karya Francisca Emilia. Menjelang malam hari, di sebuah rumah di Banyumanik, Semarang, seorang siswa kelas 6 SD, Wina, baru ingat kalau esok pagi harus mengumpulkan tugas menulis cerpen. Wina lalu mencoba mengerjakan tugas itu. Namun hanya beberapa kalimat yang berhasil ia selesaikan. Selanjutnya buntu. Pandangan Wina lalu tertuju pada tumpukan majalah di rak buku. Ada beberapa majalah tua koleksi ibunya. Wina tiba-tiba mendapat akal. Ia tahu di majalah itu ada kolom untuk anak-anak yang memuat cerita anak. Wina lalu memilih salah satu cerita. Ia menyalin cerita tersebut adik-adik. Esok paginya di kelas, Wina segera mengumpulkan tugasnya kepada Boy, si ketua kelas. Tera, teman sebangkunya, lalu menyapa Wina. "Cerpenmu sudah selesai, Wina?" tanya Tera. Sudah Tera," jawab Wina ragu. "Aku menyalin dari majalah tua ibuku, tapi jangan bilang siapa-siapa ya," bisik Wina. Tera terbelalak. "Loh, itu namanya kamu jadi plagiator, Win." "Plagiator?" Wina balik bertanya. "Iya, kamu mencontek karya orang lain, berarti kamu plagiator." "Tapi ini kan hanya untuk tugas sekolah," kilah Wina. "Tetap saja plagiat, Win, tidak baik," tegas Tera. Bel masuk jam pelajaran pertama berbunyi. Wina tidak dapat berkonsentrasi sepanjang pelajaran. Ucapan Tera tentang plagiator tadi terus mengusiknya. Saatnya Bu Indi memasuki kelas. Wina gemetar menahan degup jantungnya yang berdetak dengan hebat. Bu Indi masuk kelas dengan membawa setumpuk kertas tugas menulis cerpen yang telah dikumpulkan melalui Boy, ketua kelasnya. Bu Indi memang meminta tugas dikumpulkan lebih awal agar beliau ini punya waktu untuk membaca dan memeriksa pekerjaan murid-muridnya. "Ibu sudah membaca cerita-cerita kalian. Ada satu cerpen yang bagus sekali." Bu Indi diam sejenak. "Wina, tolong maju dan bacakan cerpenmu ya." Wina terkejut. Lalu ia berjalan ke depan kelas dengan kepala tertunduk. Bu Indi menyerahkan kertas tugasnya. "Silahkan dibaca." Wina tiba-tiba memberanikan diri berkata, adik-adik, "Maaf Bu, sebenarnya cerpen ini bukan karya saya. Saya menyalinnya dari sebuah majalah lama." Terdengar helaan napas Bu Indi. Ruang kelas mendadak senyap. "Baiklah, kembalilah ke bangkumu, Wina," kata Bu Indi. Anak-anak mengambil karya orang lain dan diakui sebagai milik sendiri itu namanya menjiplak atau plagiat. Itu perbuatan yang tidak baik, kata Bu Indi. Wina menunduk semakin dalam.
Namun, ibu juga menghargai kejujuran Wina. Butuh keberanian besar untuk mengakui kesalahan. Wina telah bersikap sportif, namun Wina tetap harus mengumpulkan tugas cerpen buatan sendiri besok pagi. Wina mendesah lega karena mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia berjanji akan mengumpulkan cerpen karyanya sendiri tepat waktu seperti yang diminta Bu Indi. Disadut dari Nusantara Bertutur dari koran Kompas hari Minggu tanggal 17 September tahun 2017. Nah, adik-adik, dalam judul cerpen tadi ya yang berjudul Kejujuran Wina karya Francisca Emilia ini, tokoh utamanya adalah Wina. Lalu watak dari tokoh utama ini adalah jujur, sportif dan bertanggung jawab. Tetapi awalnya dia memang malas ya adik-adik ya. Dia kan lupa akan tugasnya. Lalu hal apa yang kamu sukai tentang tokoh utama? Nah, yang Kak Citra sukai dari Wina ini, dia berani jujur dan mengakui kesalahannya. Hal yang mengejutkanmu dari cerita itu apa? Ternyata di sini hal yang mengejutkan adalah Bu Indi ini menghargai kejujuran Wina dan memberikan kesempatan untuk Wina bisa mengumpulkan cerpen lagi. Nah, ringkasan ceritanya bagaimana? Nah, kalau ceritanya tadi diringkas adik-adik, isinya seperti ini nih. Wina mendapat tugas menulis cerpen yang harus segera dikumpulkan. Wina ternyata malah menyalin cerpen dari majalah lama milik ibunya. Tera sebagai teman sebangku itu menyarankan agar Wina tidak melakukan plagiat. Bu Indi memberi penghargaan kepada Wina berkat tulisan cerpennya yang bagus. Bu Indi juga meminta Wina untuk maju ke depan untuk membacakan cerpennya. Tapi Wina kemudian mengaku kepada Bu Indi dan semua teman-temannya bahwa karyanya adalah hasil menyalin dari cerpen majalah lama. Bu Indi dengan bijaksana tetap memberi hukuman yang adil kepada Wina untuk membuat cerpen lagi. Wina dengan senang hati menerima hukuman tersebut. Itu ringkasannya ya adik-adik ya. Nah, kalian bisa lengkapi tabel berikut berdasarkan cerita di atas. Kalian jelaskan nih tentang tokoh tambahan yang ada dalam cerita itu dan gambarkan watak dari masing-masing tokoh tambahannya. Misalnya tadi Bu Indi. Nah, mungkin kalian gambar sesuai imajinasi kalian bagaimana. Dia wataknya bagaimana? Oh, Bu Indi itu bijaksana dan penyayang. Lalu Tera itu orangnya perhatian dan peduli, berani menegur temannya yang salah ya. Lalu Boy ketua kelas ya, tadi tegas dan adil. Itu ya adik-adik ya, coba gambar sesuai imajinasi kalian. Ternyata menyenangkan sekali dapat membayangkan dan menggambarkan watak tokoh-tokoh dalam cerita fiksi ya. Aku sangat menikmatinya. Hasil gambaranku tentang tokoh-tokoh itu ternyata banyak bedanya dibandingkan persamaannya dengan milikmu ya Made. Ini percakapan Siti dan Made. Iya, aku juga sangat menikmatinya karena kita boleh berbeda memahami watak tokoh dalam cerita fiksi. Mungkin karena namanya cerita fiksi ya Siti, sehingga kita dapat mengembangkan imajinasi kita sendiri tentang tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Betul, tetapi sepertinya kita membuat kesimpulan yang kurang lebih sama dari bacaan tersebut, bukan? Kemungkinan kita menangkap pesan yang sama dari penulis melalui cerita tersebut. Ya, tentang kejujuran kan? Aku suka dengan pesan yang disampaikan lewat cerita itu karena bisa saja kita mengalaminya. Kita memang harus memiliki nilai itu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Setuju. Hei, kita akan bekerja sama untuk memainkan alat musik bersama, bukan? Yuk kita bersiap untuk latihan. Ajak Siti. Nah, di sini adik-adik, tahukah kamu bahwa lagu itu juga dapat dijadikan alat komunikasi dan menyampaikan pesan yang baik? Nah, lagu itu juga digunakan untuk menceritakan pengalaman atau fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Kamu tentu pernah melihat pelangi, bukan? Nah, kamu
tentu juga tahu bagaimana terjadinya pelangi. Kehadiran sinar mataharilah yang membantu terbentuknya pelangi yang tampak di bumi. Apakah menurutmu di planet lain juga akan terjadi pelangi ya adik-adik ya? Nah, kalian nanti cari tahu ya. Pelangi yang tampak indah ini telah menginspirasi Bapak A.T. Mahmud untuk membuat sebuah lagu yang tentu tidak asing bagi kita semua. Kali ini kamu akan memainkan musik untuk mengiringi lagu tersebut. Kamu dapat menggunakan alat musik yang berbeda dengan memperhatikan akor dan interval nada pada lagu tersebut. Nah, perhatikanlah akor yang digunakan berikut ini. Mainkan dengan memperhatikan interval nada yang digunakan. Jika kamu tidak memiliki alat musik seperti recorder atau pianika atau gitar atau piano, kalian bisa membuat alat musik sendiri dengan menggunakan benda-benda di sekitar kalian. Contohnya bisa menggunakan botol bekas yang diisi air dengan ketinggian yang tertentu sehingga bisa menciptakan nada-nada tertentu juga. Nah, adik-adik bisa mainkan alat musik kalian untuk mengiringi lagu pelangi-pelangi ya. Bisa kan ya lagu pelangi-pelangi ini ya, iringi dengan alat musik yang kalian punya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.